Di sini siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Warta berita disampaikan Kishore Das. Organisasi Riset Angkasa India ISRO akan meluncurkan satelit observasi bumi EOS-01 pada tanggal 7 November. Organisasi Riset Angkasa Luar India ISRO telah menjadualkan peluncuran satelit pengamatan bumi EOS-01 pada Sabtu sore. 9 satelit pelanggan lainnya juga akan dibawa ke luar angkasa oleh pesawat peluncur PSLV C-49. Badan ISRO mengatakan waktu peluncuran tergantung pada cuaca lokal. Ini akan menjadi peluncuran pertama oleh ISRO setelah penguncian yang dipicu COVID. Misi tersebut akan dilakukan dari landasan peluncuran pertama di pusat angkasa Satish Dhawan di Sriharikota di bahagian selatan Andhra Pradesh dekat Chennai. ISRO mengatakan satelit observasi bumi EOS-01 ditujukan untuk aplikasi di bidang pertanian, kehutanan dan dukungan manajemen bencana. Operasi peluncuran akan disiarkan langsung meskipun media tidak akan diizinkan saat ini dan galeri pemirsa publik juga akan ditutup karena situasi pandemi yang berlangsung sekarang ini. Bangladesh, Amerika Serikat meluncurkan latihan Angkatan Laut Gabungan Karat Bangladesh tahun 2020. Angkatan Laut Bangladesh dan Amerika Serikat meluncurkan Cooperation Afloat Readiness and Training, singkatnya Karat Bangladesh 2020 kemarin untuk memperluas hubungan dan meningkatkan kesadaran maritim antara kedua negara. Menurut rilis pers yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Dhaka, latihan tersebut menunjukkan komitmen berkelanjutan Amerika Serikat untuk bekerja dengan militer Bangladesh guna mengatasi masalah keamanan maritim bersama di kawasan dan memperkuat kemitraan untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Berbicara selama program Perdana Online, Komandan Kelompok Serangan Ekspedisi ESG-7, Laksmana Muda Fred Kachel, mengatakan bahawa mereka akan terus beroperasi dengan dan belajar dari Angkatan Laut Bangladesh. Panglima Angkatan Laut Laksmana Muda M. Mahbubul Islam dari Bangladesh mengatakan bahawa latihan Karat telah menjadi forum unik untuk bekerjasama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Lebih dari 100,000 kasus baru virus corona dilaporkan di Amerika Serikat hari ini sebagai rekor peningkatan dalam satu hari. Angka tersebut yang dilaporkan oleh proyek pelacakan COVID disertai dengan peningkatan tajam dalam penerimaan rumah sakit menunjukkan bahawa itu bukan hanya karena peningkatan tes COVID. Lebih dari 1,100 kematian terkait dengan virus corona telah tercatat pada hari Rabu. Krisis COVID dibayangi oleh ketegangan terkait penghitungan suara setelah pemilihan umum Amerika Serikat. Lebih dari 50,000 orang di seluruh Amerika Serikat saat ini dirawat di rumah sakit karena virus corona meningkat sekitar 64% dari awal bulan Oktober. Angka kematian rata-rata harian di negara itu juga telah meningkat lagi meskipun angka tersebut masih lebih rendah daripada saat pada permulaan pandemi. Indonesia menghadapi resesi pertama dalam 22 tahun karena pandemi virus corona terus memakan korban. Salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mengalami penurunan 3,49% pada kuartal ketiga tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Menyusul penurunan 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020, hal tersebut telah mendorong Indonesia ke dalam resesi. Hal ini terakhir kali terjadi pada saat krisis keuangan Asia tahun 1998. Pihak berwenang di Indonesia telah memperkirakan bahawa 3,5 juta orang bisa kehilangan pekerjaan karena terjadinya virus corona. Indonesia memiliki tingkat infeksi tertinggi di kawasan itu. Panglima Angkatan Darat Manoj Narawane dari India memulai kunjungannya ke Nepal selama 3 hari dengan mengunjungi tempat keagamaan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Manoj Narawane yang dalam kunjungan 3 hari ke Nepal mengunjungi tempat-tempat keagamaan kemarin. Jenderal Narawane pergi ke Kumari Ghar di lapangan Kathmandu Darbar dan menyembah Dewi Hidup Kumari dan kemudian berkeliling di sekitar lapangan Basantpur Darbar bersama dengan istrinya Veena Narawane. Jenderal Narawane akan dianugerahi pangkat Jenderal Kehormatan Angkatan Darat Nepal oleh Presiden Bidya Devi Bhandari hari ini pada upacara penobatan yang akan diadakan di Sital Niwas. Jenderal Narawane akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan mitranya Thapa dan dia akan
bergabung dengan makan malam yang akan dituan rumahi oleh Panglima Angkatan Darat Nepal. Pada hari Jumaat, Jeneral Narawane akan menyampaikan ceramah di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Nepal di Shivpuri, di mana perwira senior Angkatan Darat Nepal akan juga hadir. Perdana Menteri Modi memimpin konferensi meja bundar investor global Maya hari ini. Perdana Menteri Narendra Modi memimpin konferensi meja bundar investor global Maya malam ini. Meja bundar diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan Dana Investasi dan Infrastruktur Nasional. Ini adalah dialog eksklusif antara investor institusi global terkemuka, tokoh-tokoh bisnes India dan pembuat keputusan tertinggi dari pemerintah India dan regulator pasar keuangan. Meja bundar akan menyaksikan partisipasi dari 20 dana pensiun dan kekayaan negara terbesar di dunia dengan total aset under management sekitar $6 triliun. Investor institusional global ini mewakili kawasan utama termasuk Amerika Serikat, Eropah, Kanada, Korea, Jepang, Timur Tengah, Australia dan Singapura. Meja bundar investor global Maya akan berfokus pada diskusi seputar prospek ekonomi dan investasi India, reformasi struktural dan visi pemerintah untuk jalan menuju ekonomi $5 triliun. Penghitungan suara sedang berlangsung untuk pemilihan presiden yang dipersaing secara ketat di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, penghitungan suara sedang berlangsung untuk pemilihan presiden yang dipersaing secara ketat. Negara-negara bahagian seperti Pennsylvania, North Carolina, Arizona, dan Georgia menyaksikan persaingan sengit. Menurut CNN, calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden memimpin persaingan dengan 253 kursi dan semakin mendekati 270 kursi, sementara presiden yang sedang menjabat Donald Trump memimpin dengan 213 kursi. Electoral College pemilihan terdiri dari 538 anggota. Pemenang membutuhkan 270 kursi. Pennsylvania, di mana terjadi persaingan sengit, mungkin tidak akan melihat berakhirnya penghitungan hari ini. Pejabat pemilihan Nevada mengatakan mereka berharap untuk merilis lebih banyak hasil pemilihan besok dari negara bahagian di mana 6 suara pemilihan masih belum jelas. Presiden Trump mengklaim beberapa upaya penghitungan yang sah harus dihentikan dan mencoba untuk menegaskan kemenangan dalam pemilihan. Sementara Biden mendesak kesabaran karena suara terus dihitung. Gubernur Pennsylvania Tom Wolf mengatakan proses penghitungan surat suara Philadelphia adalah proses yang terbuka dan transparan. Hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat berada di ujung tanduk dengan Trump dan saingannya Biden bersaing ketat. Ethiopia memerintahkan aksi militer setelah pengepungan pangkalan militer Tigray. Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed kemarin memerintahkan aksi militer setelah pangkalan militer diambil alih oleh pasukan yang setia kepada pemerintah daerah Tigray. Abiy menuduh partai yang berkuasa di kawasan itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), yang melancarkan serangan itu. Banyak orang tewas terluka dan harta benda rusak dalam serangan itu, demikian dikatakan dalam pidatonya melalui siaran televisi. Kabinet mengumumkan dikenakannya keadaan masa darurat di wilayah tersebut selama 6 bulan, sementara otoritas nasional juga telah menutup pelayanan listrik, telepon dan internet di Tigray. Ketegangan antara pemerintah dan TPLF yang merupakan bahagian dari koalisi pemerintahan sebelum berselisih dengan Abiy telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir dengan kedua belah pihak menuduh satu sama lainnya atas merencanakan untuk menggunakan kekuatan militer. Krasniki yang dicurigai atas kejahatan perang Kosovo ditangkap dan dikirim ke Den Haag. Jakub Krasniki, seorang politisi veteran Kosovo dan mantan juru bicara Tentara Pembebasan Kosovo, telah ditangkap dan dipindahkan ke Den Haag. Demikian dikatakan Pengadilan Kejahatan Perang Kosovo dalam sebuah pernyataannya. Politisi veteran ditangkap oleh polisi bersenjata lengkap dalam penggerebekan di rumahnya di pinggiran Pristina. Krasniki yang adalah mantan ketua parlemen akan menghadapi tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, demikian dikatakan oleh Kamar Spesialis Kosovo. Masih belum diberi rincian tentang dakwaan terhadapnya. Sekian saudara pendengar, warta berita dari siaran luar negeri All India Radio, Seksi Bahasa Indonesia, Media Sosial. Selanjutnya, saudara-saudara pendengar, kami sampaikan komentar
Serangkaian indikasi tentang ekonomi yang membesarkan hati dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan optimisme bahawa ekonomi India pulih dengan cepat setelah pencabutan kembali secara bertahap penguncian atau lockdown yang diberlakukan setelah merebaknya virus corona baru sejak bulan Maret tahun 2020. Dengan musim perayaan festival yang sedang berlangsung, tanda-tanda yang tumbuh dari faktor rasa nyaman telah mendorong aktivitas baru di sektor real ekonomi di masa-masa pandemi ini dengan kabar menggembirakan dari kenaikan pungutan pajak barang dan jasa iaitu pajak GST untuk bulan Oktober tahun 2020 karena lebih dari 1,05 triliun rupiah telah dikumpulkan dari pajak GST dalam satu bulan. Sejauh ini adalah hasil bulanan tertinggi dari pajak tidak langsung sejak Februari sesaat sebelum pandemi menyebar di bulan Maret dan penguncian panjang pertama yang harus dilakukan oleh ekonomi domestik. Perlu dicatat bahawa kenaikan 10,25% di bulan Oktober mendekati kenaikan 4% di bulan September. Ditetapkan terhadap kontraksi 6 bulan berturut-turut dalam pendapatan pajak GST sejak bulan Maret, tren 2 bulan yang meningkat ini mencerminkan pemulihan yang mendapatkan momentum secara bertahap tapi hampir pasti juga. Lonjakan pendapatan pajak GST bulan Oktober secara luas terkait dengan aktivitas sektor real di bulan September, bulan di mana peningkatan yang nyata dicatat dalam berbagai indikator frekuensi tinggi, termasuk ekspor dan indeks manajer pembelian iaitu PMI untuk manufaktur. Untuk mengkonfirmasi bahawa dimulainya kembali aktivitas bukan hanya sekejap, sektor manufaktur negara ini meningkat untuk bulan ketiga secara berturut-turut di bulan Oktober dengan perusahaan meningkatkan produksi secara maksimal dalam 13 tahun di tengah pertumbuhan penjualan yang kuat. Survei bulanan utama yang disesuaikan secara musiman HIS Market India Manufacturing Purchasing Managers Index PMI naik dari 56,8 pada bulan September menjadi 58,9 pada bulan Oktober untuk menggambarkan peningkatan yang kuat dalam kesihatan sektor yang berorientasi pada pekerjaan ini dalam lebih dari satu dekade. Di bulan April, indeks telah tergelincir ke dalam mode kontraksi setelah pertumbuhan ini bertahan selama 32 bulan secara berturut-turut. Dalam bahasa PMI, angka di atas 50 berarti ekspansi, sedangkan skor di bawah berarti kontraksi. Para penulis survei mengatakan tingkat pesanan dan output baru di produsen India terus pulih dari kontraksi yang disebabkan COVID-19 yang terlihat di awal tahun dengan hasil PMI untuk Oktober mencerminkan tingkat ekspansi bulanan yang tajam secara historis. Produsen mengindikasikan bahawa pelonggaran pembatasan COVID-19 yang sedang berlangsung, kondisi pasar yang lebih baik dan permintaan yang meningkat membantu mereka mendapatkan pekerjaan baru di bulan Oktober. Ketika perusahaan besar meningkatkan produksi lebih lanjut, pembuat mobil terbesar di negara ini mencatat rekor penjualan pada bulan Oktober yang pasti akan meningkatkan pengumpulan pajak GST yang digunakan untuk mengkompensasi negara, sebuah masalah yang mengancam akan mengganggu federalisme koperasi dalam beberapa bulan terakhir. Menariknya, sektor jasa domestik dalam bergerak seiring dengan segmen manufaktur dengan mencatat pemulihan dalam aktivitas. Sementara kebangkitan kembali aktivitas manufaktur dimulai pada bulan Agustus, perbaikan yang terlambat namun nyata pada segmen jasa dengan ekspansi yang solid dalam pekerjaan dan aktivitas bisnes baru pada bulan Oktober di mana kontributor utama produk domestik bruto PDB negara ini mulai menunjukkan pengaruhnya untuk mengkonsolidasikan keuntungan nyata dalam perekonomian. Ciri yang sangat penting adalah arus investasi asing langsung FDI di negara ini selama 5 bulan pertama dari tahun fiskal saat ini dari bulan April hingga Agustus mencapai angka yang cukup besar meskipun pandemi dengan naik 13% menjadi lebih dari 35 miliar dolar menurut Sekretaris Bidang Ekonomi Tarun Bajaj. Dalam latar belakang senario ekonomi yang sedang berkembang ini, Perdana Menteri Narendra Modi memimpin pertemuan maya dengan 20 investor global besar termasuk beberapa kekayaan negara dan dana pensiun untuk menyoroti daya tarik India yang berkelanjutan sebagai tujuan pilihan investor di ibu kota saat ini. Pesannya keras dan jelas bahawa dalam periode keadaan tidak tentu yang timbul akibat pandemi di seluruh dunia, India tetap menjadi harapan untuk menarik ekonomi global karena India memiliki 1 miliar lebih penduduk dan pasar besar untuk dilayani. Sekian.
Demikianlah saudara-saudara pendengar komentar dari siaran luar negeri All India Radio